Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi pada kuliah rekayasa gempa. Pada kuliah keempat kali ini kita akan melanjutkan topik dari kuliah ketiga, masih mengenai karakteristik dari gempa. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Ada dua topik yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah source to site effect atau pengaruh sumber gempa terhadap lokasi atau situs. Kemudian yang kedua adalah akibat kejadian gempa. Baik, kita masuk satu persatu ke topik tersebut. Namun demikian, sebelumnya berikut adalah referensi yang saya gunakan pada perkuliahan pada hari ini. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu source to site effect. Karakteristik dari gelombang seismik, kita ketahui dia akan berubah saat bergerak dari suatu sumber gempa ke lokasi tertentu. Misal lokasi tersebut adalah suatu site proyek konstruksi atau proyek teknik sipil. Nah, mengapa demikian atau kenapa hal tersebut bisa terjadi? Disebabkan oleh adanya dispersi dari gelombang atau waves dispersion antara antar muka geologis, kemudian redaman dan perubahan bentuk muka gelombang yang selanjutnya diistilahkan sebagai distance and travel path effect atau efek dari jarak dan jalur perjalanan. Selain itu, kondisi lokal setempat juga dapat mempengaruhi secara signifikan amplitudo dari gerakan tanah akibat gempa atau yang dikenal juga sebagai site effect atau efek situs atau suatu lokasi. Nah, non-linearitas respon tanah dan efek topografi diketahui juga dapat mempengaruhi parameter dari gerakan tanah yang diakibatkan oleh gempa. Ini menurut Silva tahun 88. Contohnya adalah gempa bumi di Italia tahun tanggal 26 September tahun 97, di mana amplifikasi situs yang signifikan dapat diamati bahkan pada jarak yang jauh dari pusat gempa. Nah, karena kondisi geomorfologi di area epicentral yang terletak di Apennines itu, amplifikasi tanah lokal yang terkait dengan efek topografi dan cekungan basin dapat ditemukan atau muncul. Selama rangkaian gempa susulan yang panjang, rangkaian gerakan kuat yang bersifat temporer atau sementara terjadi di daerah di mana kerusakan besar berada. Nah, beberapa instrumen dikerahkan pada kondisi geologi dan morfologi tanah yang berbeda di kedua kota, yaitu di kota Cesi dan Celano, untuk menyelidiki lokalisasi yang cukup besar dalam kerusakan yang diamati. Kemudian investigasi lapangan juga dilakukan untuk menilai profil geologi di seluruh strong motion sites atau di seluruh lokasi yang mengalami gerakan tanah yang cukup besar atau cukup kuat. Rekaman tersebut menegaskan pentingnya karakteristik situs dalam distribusi kerusakan di lokasi yang sangat dekat satu sama lainnya. Amplifikasi besar di perbatasan cekungan atau basin border dari situs Cesi dan efek 3 dimensi penting juga untuk situs Celano yang dapat diamati. Nah, telah dibuktikan bahwa parameter topografi terpenting yang mempengaruhi amplifikasi lokal dari gerakan tanah atau ground motion adalah kecuraman dari punggung bukit. Ini menurut Vin tahun 91. Nah, amplifikasi perpindahan di puncak bukit yang berbentuk segitiga sama dengan 2/V, di mana V diperkirakan dari sudut yang dibentuk oleh punggung bukit, yaitu B. Akibatnya, ketika punggung bukit menjadi lebih curam, amplifikasi perpindahan juga tentunya akan meningkat. Amplifikasi terukur pada puncak bukit terhadap tanah dasar berada pada rentang 2 hingga 20. Nah, nilai terakhir maksudnya nilai 20
dirasa lebih tinggi dari prediksi secara analitis yang umumnya antara 2-4 karena pengaruh signifikan dari interaksi punggung ke punggung atau ridge-to-ridge interaction dan efek 3 dimensi seperti misalnya diamati di kota Celano selama gempa bumi Umbria Marse tahun 97 di Italia. Baik, kita masuk subtopik yang berikutnya yaitu pengaruh arah gempa atau directional effect. Nah, gempa yang berkekuatan kecil seringkali dihasilkan oleh sumber gempa yang mungkin hanya berupa suatu titik karena patahan atau faults hanya membentang beberapa kilometer saja. Sebaliknya, untuk gempa bumi yang besar, fault rupture atau jejak rekahan sesar bisa mencapai ratusan kilometer. Untuk selanjutnya, radiasi gelombang seismik dipengaruhi oleh dimensi dari sumber gempa yang terjadi. Nah, gelombang tegangan gempa merambat ke arah patahan dengan lebih kuat daripada arah lain. Hal ini mempengaruhi distribusi intensitas getaran dan juga distribusi parameter gerakan tanah dan distribusi kerusakan akibatnya. Sebagai contoh, gelombang gempa merambat menjauh dari fault rupture dengan intensitas yang berbeda di sepanjang arah yang berbeda. Nah, tinjauan inilah yang disebut sebagai directivity. Nah, Benioff tahun 55 dan Ben Menachem tahun 61 menunjukkan directivity tersebut dapat menyebabkan perbedaan azimut dalam gerakan tanah. Directivity terjadi karena rekahan sesar atau fault rupture adalah sumber gelombang yang bergerak dengan kecepatan terbatas sepanjang sesar atau fault. Implikasi teknis dari pengaruh directivity adalah bahwa situs yang berjarak sama atau equidistant dari sumber gempa akan mengalami berbagai tingkat getaran dari gempa yang sama. Nah, pada gambar di samping, gambar 1.17 atau 1.17 ya, menggambarkan pengaruh directivity pada gerakan tanah pada suatu situs dalam arah dan jarak dari fault rupture. Nah, ketika rekahan sesar atau fault rupture yang menjadi sumber gempa menjauh dari pusat gempa akan menghasilkan gerakan tanah dari setiap segmen patahan atau segmen fault yang mengalami retak ataupun pecah. Gerakan tanah menyebar keluar ke segala arah dan energi seismik merambat melalui muka gelombang yang meluas. Lalu tegangan gelombang utama atau interferensi konstruktif akan menghasilkan pembesaran gerakan tanah yang lebih besar dengan durasi total yang lebih pendek pada arah rambatan rekahan atau rupture propagation. Gerakan amplitudo yang lebih rendah dan durasi total yang lebih lama ditampilkan dalam arah yang berlawanan. Efek ini akan meningkat seiring kecepatan rekahan sesar atau fault rupture mencapai kecepatan gelombang seismik dan sebagaimana sudut antara titik pengamatan, misal stasiun perekam atau sets konstruksi, dan arah perambatan rekahan atau rupture propagation akan berkurang. Interferensi konstruktif yang pada dasarnya adalah efek Doppler menghasilkan getaran yang kuat dari perpindahan besar atau lemparan di lokasi terdekat ke arah di mana fault rupture sedang berkembang. Rupture directivity juga menyebabkan polarisasi gerakan tanah, yaitu perbedaan antara komponen patahan normal dan patahan paralel dari amplitudo gerak tanah horizontal ini menurut Stewart tahun 2001. Nah, polarisasi ini akan menyebabkan guncangan yang lebih kuat pada arah patahan normal dibanding pada arah patahan paralel. Jika terdapat informasi yang cukup, efek directivity seharusnya juga dipertimbangkan atau diperhitungkan dalam memperkirakan parameter desain gempa. Pengarahan atau directivity atau pemfokusan energi seismik menyebabkan kerusakan parah pada bangunan hunian dan sistem transportasi di daerah perkotaan selama gempa Northridge tahun 94 dan Kobe tahun 95. Kita masuk poin yang subtopik yang kedua, yaitu pengaruh situs atau lokasi atau yang juga dikenal sebagai side effect.
Karakteristik situs akan mempengaruhi frekuensi dan durasi gerakan tanah akibat gempa, ya, atau yang biasa disebut sebagai earthquake ground motion. Struktur yang dibangun di atas batuan pada umumnya akan mengalami gerakan periode pendek atau frekuensi tinggi, sedangkan yang dibangun di atas situs yang lunak atau tanah yang lunak akan menghasilkan eksitasi periode yang lebih lama, atau dia akan memiliki frekuensi yang lebih rendah. Rasio antara periode situs atau lokasi dan bangunan merupakan hal yang penting untuk memperkirakan atau dalam memperkirakan pengaruh amplifikasi, atau yang dikenal juga sebagai site resonance effect, efek resonansi situs. Nah, resonansi adalah fenomena yang sangat tergantung pada frekuensi. Periode situs TS untuk lapisan tanah tunggal yang seragam pada batuan dasar dapat diperkirakan dari hubungan berikut ini. Di persamaan tersebut, TS menunjukkan hubungan nilainya sama dengan 4H per VS, di mana TS dalam detik, H dan VS berturut-turut adalah kedalaman lapisan tanah dalam meter dan kecepatan gelombang geser tanah dalam meter per sekon. Kecepatan gelombang geser tanah merupakan fungsi dari jenis tanah dan kedalaman endapan. Nah, nilai rata-rata yang diberikan pada tabel di bawah, tabel 19, dapat digunakan untuk persamaan 124.1. Persamaan berikutnya memberikan periode natural getaran dari satu lapisan tanah homogen. Periode yang terkait dengan mode getar yang lebih tinggi dapat ditentukan sebagai berikut ini. Di mana N mewakili getaran atau mode getaran ke N, di mana N-nya adalah lebih besar dari 1. Nah, contoh dari set amplification yang signifikan dapat diamati pada gempa bumi Mexico City tahun 85, di mana pada tanggal 19 September tahun 1985 gempa bumi dengan surface waves magnitude atau MS sama dengan 8,1 melanda ibu kota Meksiko dan menyebabkan kerusakan struktural yang luas terutama di pusat kota. Nah, lebih dari 10.000 orang tewas dalam kejadian gempa tersebut, dan diketahui bahwa pusat kota Mexico City dibangun di atas sedimen dari endapan danau kuno setebal 40 meter. Nah, kecepatan gelombang geser rata dari lapisan tanah adalah sekitar 80 meter per sekon, dan karenanya periode resonansi TS dihitung dari persamaan 1.24.1 dan 1.24.2 yang nilainya adalah sekitar 2 detik atau setengah Hertz. Nah, bangunan bertingkat menengah hingga tinggi atau medium to high rise building dengan 5-15 lantai sangat rentan terhadap kerusakan. Struktur ini menunjukkan periode fundamental yang dekat dengan nilai resonansi TS, hingga amplifikasi situs juga menyebabkan beberapa keruntuhan struktural selama gempa bumi Northridge di California tahun 94. Nah, direkomendasikan agar rasio antara periode bangunan dan situs dibuat sebeda mungkin satu sama lainnya. Nah, dalam memperkirakan periode situs, asesmen geologi dalam tidak hanya kondisi permukaan saja juga menjadi sangat penting. Modus getar situs yang lebih tinggi harus diperiksa sehubungan dengan periode respon utama dari struktur yang sedang didesain atau dipertimbangkan. Kemudian sifat respon tanah dalam gempa tergantung pada amplitudo dan durasi gerakan. Gerakan amplitudo tinggi atau high amplitude motion cenderung menyebabkan inelastisitas pada tanah. Getaran berdurasi lama meningkatkan kerentanan terhadap likuifaksi tanah jenuh dan sebagian jenuh. Ketika tanah merespon secara elastis, gerakan yang diamati di permukaan diperkuat secara proporsional terhadap input gerakan tanah. Nah, di sisi lain, untuk respon inelastis, tanah menyerap sejumlah besar energi yang sesuai dengan amplitudo gerakan tanah yang besar. Oleh karenanya, secara umum, getaran gempa
besar yang merambat melalui media inelastis akan menunjukkan percepatan yang lebih rendah relatif terhadap gempa bumi berkekuatan kecil, dan perpindahan besar sesuai dengan periode panjang. Dengan demikian, perpindahan pada sistem struktural meningkat, terutama pada struktur dengan periode menengah dan panjang, seperti bangunan bertingkat tinggi dan jembatan bentang panjang. Getaran berdurasi lama menerapkan sejumlah besar siklus yang dapat menyebabkan peningkatan signifikan pada tekanan air pori yang menyebabkan hilangnya total kohesi di tanah yang kemudian berubah menjadi cairan. Hal inilah yang disebut sebagai likuifaksi. Lalu subpoin yang ketiga atau subtopik yang ketiga adalah dispersion dan incoherence. Gerakan tanah akibat gempa mungkin menunjukkan variabilitas spasial di tingkat regional maupun di tingkat lokal. Nah, pada pembahasan kali ini, dua karakteristik dari strong motion yang terkait dengan variasi spasial lokal yaitu dispersi atau dispersion dan incoherency atau incoherence dibahas terutama dari sudut pandang fisik, bukan dari sudut pandang matematik. Nah, dispersi dan incoherency dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini dapat dianggap sebagai hasil dari kombinasi tiga efek dasar seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas atau gambar 1.18 yang diringkas di bawah ini. Nah, pada gambar tersebut terlihat ada tiga fenomena, yaitu yang pertama adalah wave passage effect, kemudian yang kedua adalah extended source effect, dan yang ketiga adalah ray path effect. Apa masing-masing penjelasannya kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah efek lintasan gelombang atau wave passage effect. Nah, hal ini merepresentasikan waktu tunda kedatangan gelombang seismik ke permukaan tanah di berbagai stasiun atau lokasi pengamatan. Efek ini disebabkan oleh kecepatan perjalanan terbatas dari gelombang seismik melalui media. Dalam hal ini media adalah tanah dan batuan. Kemudian yang kedua adalah efek sumber yang diperluas atau extended source effect. Pengertiannya adalah jumlah dan ukuran sumber gempa yang mempengaruhi kegempaan di suatu lokasi dapat menyebabkan keterlambatan waktu datangnya gelombang. Jeda waktu ini akan menghasilkan gerakan yang berbeda di titik yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah efek jalur sinar atau efek hamburan atau ray path effect, disebabkan oleh refleksi dan pembiasan gelombang melalui tanah selama perambatannya. Ketidakhomogenan lapisan tanah dan perbedaan lain dalam kondisi tanah lokal di bawah berbagai stasiun pengamatan gempa. Nah, variabilitas spasial gempa bumi dapat dijelaskan secara matematis baik dalam domain waktu, umumnya dengan autocovariance dan cross covariance, ataupun dalam domain frekuensi dengan menggunakan fungsi koherensi. Hal ini berada di luar cakupan pembahasan kali ini untuk membahas teknik analitik yang digunakan untuk mendefinisikan dispersi dan inkoherensi. Nah, perlu dicatat bahwa gerakan tanah yang direkam di beberapa wilayah di seluruh dunia, misalnya di US, di Jepang, dan Taiwan, telah menunjukkan penurunan koherensi dengan meningkatnya jarak antara titik pengukuran dan peningkatan frekuensi gerakan. Misalnya hasil penelitian dari Clough dan Penzian tahun 93 dan Kramer tahun 96. Koherensi dua gerakan tanah adalah ukuran korelasi amplitudo dan sudut fasa pada frekuensi yang berbeda. Kemudian sedangkan inkoherensi atau hilangnya koherensi sangat tergantung pada frekuensi. Faktor koherensi atau nilai absolut dari koherensi merupakan ukuran dari ketidaksesuaian tersebut. Lalu efek yang lebih signifikan dapat diamati pada frekuensi yang lebih tinggi. Untuk frekuensi yang lebih rendah dari 1 sampai 2 Hz atau setara dengan periode setengah sampai 1 detik, kehilangan koherensi dapat diabaikan atau dengan kata lain faktor koherensinya mendekati 1.0. Koherensi mulai menurun secara signifikan untuk frekuensi yang lebih tinggi.
Untuk frekuensi yang lebih tinggi dari 5 Hz atau periode kurang dari 0,2 detik, faktor koherensi berkurang lebih dari 40-50%. Beberapa ekspresi untuk fungsi koherensi halus telah diusulkan untuk tujuan desain, misalnya Luko dan Wong tahun 86, kemudian Harry Karan dan Van Marke tahun 86, Abrahamson tahun 91, dan lain sebagainya. Hubungan ini biasanya bergantung pada pemisahan jarak dan frekuensi. Dispersi dan inkoherensi gerakan tanah gempa umumnya tidak mempengaruhi struktur bentang pendek seperti bangunan, tetapi dapat secara signifikan mempengaruhi respon dinamis dari struktur bentang panjang, misal jembatan bentang menengah hingga panjang, kemudian stadion, jalur pipa yang membentang pada jarak yang cukup jauh. Variabilitas spasial yang signifikan sering terjadi pada dimensi denah bangunan yang besar yang digabungkan dengan ketidakberaturan profil tanah di sepanjang jalur perjalanan gelombang gempa. Nah, untuk jarak yang jauh dan struktur yang agak kaku, gerakan tanah yang benar-benar tidak berkorelasi dengan kandungan frekuensi yang sesuai harus dipertimbangkan. Kehilangan koherensi dapat diabaikan dalam semua kasus lain, meskipun penundaan awal atau time delay harus selalu diperhitungkan. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu akibat dari kejadian gempa. Ya, kita tahu mungkin hampir sebagian dari Anda pernah mengalami atau pernah merasakan gempa ya, karena kita hidup di Indonesia, berada pada kondisi geografis yang terletak di sekitar lempeng-lempeng tektonik yang aktif, atau Indonesia berada di zona Ring of Fire ya, cukup terjadi banyak gempa. Nah, secara umum ada beberapa akibat kejadian gempa yang bisa kita diskusikan bersama pada topik kali ini. Nah, asesmen dampak-dampak dari gempa regional yang komprehensif membutuhkan kerangka kerja interdisipliner atau interdisciplinary framework yang mencakup definisi dari kejadian bahaya atau hazard event, kemudian kerusakan fisik, serta konsekuensi sosial dan ekonomi dari gempa tersebut. Nah, kerangka kerja yang terintegrasi tersebut dapat memberikan perkiraan yang paling kredibel dengan ketidakpastian terkait yang dapat bertahan dalam pengawasan secara ilmiah maupun dalam hal politik. Kerusakan fisik harus dievaluasi untuk building stocks, kemudian lifeline system, jaringan transportasi, dan fasilitas-fasilitas penting lainnya. Nah, efek jangka panjang dan efek jangka pendek harus dipertimbangkan dalam mengukur konsekuensi sosial dan ekonomi dari suatu hazard, dalam hal ini adalah gempa. Nah, pada gambar di samping, gambar 1.20 memberikan gambaran umum tentang sebab dan akibat bencana alam. Nah, pada gambar tersebut Anda bisa lihat ada beberapa bencana yang atau hazard event yang disajikan ya, ada gempa, kemudian ada angin, kemudian ada banjir dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga ada physical damage, jadi kerusakan secara fisik yang terjadi akibat bencana alam tersebut, meliputi building stocks atau bangunan-bangunan hunian, kemudian sistem transportasi, kemudian infrastructure system, kemudian critical facilities, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan asesmen terhadap efek dari bencana alam tersebut, khususnya terhadap social vulnerability, dilakukanlah asesmen secara menyeluruh. Kemudian akibat dari bencana alam tersebut juga akan memberikan konsekuensi baik secara sosial maupun secara ekonomi. Dan ini juga dianalisis untuk short term atau jangka pendek dan long term atau jangka panjang. Nah, kemudian komponen fundamental dari asesmen kerugian gempa atau earthquake loss assessment secara umum adalah sebagai berikut seperti yang disajikan pada gambar di samping. Yang pertama adalah hazard atau bahaya, kemudian yang kedua adalah inventory atau inventarisasi, dan yang ketiga adalah vulnerability or fragility atau yang
disebut sebagai kerentanan atau kerapuhan. Nah, resiko seismik atau seismic risk adalah produk dari bahaya atau hazard dan kerentanan atau vulnerability untuk suatu nilai unit aset tertentu. Hazard atau exposure adalah gambaran gerakan tanah akibat gempa atau earthquake ground motion. Sedangkan inventaris atau inventory terdiri dari aset yang terkena bahaya. Dengan demikian merupakan hitungan dari sistem yang terpapar atau exposed system dan berapa nilainya. Lalu kerentanan atau vulnerability dan kerapuhan atau fragility adalah kepekaan aset terhadap kerusakan akibat gempa atau intensitas getaran tanah tertentu. Nah, dari sudut pandang insinyur gempa, bahaya atau hazard dapat diukur tetapi tidak dapat dikurangi. Kemudian vulnerability itu dapat dievaluasi dan dikurangi, misal melalui retrofitting. Kemudian vulnerability juga dapat dikurangi dengan cara lain seperti manajemen tata guna lahan yang tepat, begitu ya, dan pendidikan kebencanaan jangka panjang yang baik. Nah, memperoleh inventaris yang kuat dan akurat dari aset yang terpapar dan nilainya signifikan menjadi tantangan yang tidak hanya membutuhkan alat teknis tetapi juga kemauan politik dan komitmen nasional, terutama di wilayah di mana industri swasta memegang kumpulan data inventaris besar yang tidak berada dalam domain publik. Nah, gempa bumi dapat menyebabkan dampak yang menghancurkan dalam hal hilangnya nyawa dan mata pencaharian. Lebih lanjut, potensi destruktif dari gempa bumi bergantung pada banyak faktor. Ukuran suatu kejadian gempa dinyatakan dalam intensitas atau magnitudo ya. Kemudian kedalaman fokus dan jarak epicentral, kondisi topografi dan geologi lokal merupakan karakteristik gempa yang penting. Namun penyebab kematian dan tingkat kerusakan sangat bergantung pada jenis konstruksi dan kepadatan penduduk yang ada di daerah tersebut. Gempa bumi sangat merugikan segala aspek sistem kemasyarakatan yang terpapar. Hal ini dapat memiliki beberapa efek langsung dan tidak langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.22 di samping. Nah, salah satunya direct effect atau efek langsung dari gempa bumi adalah terjadinya ground effect dan structural effect. Ground effect meliputi ground shaking, kemudian ground cracking, landslide, rockfall, dan lain sebagainya. Sedangkan structural effect meliputi vibration of structure, kemudian structural damage, structural collapse. Lalu ada indirect effect atau efek tidak langsung yang dapat terjadi akibat terjadinya gempa. Contohnya adalah landslide, tsunami, kemudian rockfalls, kemudian ada banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Getaran tanah sejauh ini menjadi bahaya terpenting yang diakibatkan oleh gempa dengan beberapa pengecualian. Misal tsunami yang terjadi di Asia tahun 2004 yang menewaskan sekitar 280.000 orang. Kerusakan struktural yang merupakan ciri dari sistem penahan beban vertikal dan lateral primer dapat bervariasi antara kerusakan ringan atau light damage dan keruntuhan atau collapse. Kerusakan non-struktural terdiri dari kegagalan atau tidak berfungsinya sistem dan komponen arsitektural, mekanik, dan elektrik pada suatu gedung. Kerusakan non-struktural dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar serta menimbulkan resiko yang signifikan bagi kehidupan. Rincian lebih lanjut tentang kerusakan non-struktural dapat ditemukan misalnya pada ATC tahun 98 dan beberapa laporan penyelidikan atau reconnaissance yang diterbitkan setelah gempa bumi yang merusak. Kita masuk ke subtopik yang pertama, kerusakan bangunan dan lifelines. Kerusakan struktur secara ekstensif terjadi pada bangunan, kemudian jembatan, jalan raya, dan lifelines selama kejadian gempa. Kerentanan seismik struktur bervariasi sesuai dengan fungsi material konstruksi yang digunakan, kemudian sistem struktur tahan gempa yang digunakan, dan lain sebagainya. Kerusakan umum pada bangunan pasangan bata, beton bertulang, dan baja dan komposit, baja beton, disajikan pada
tabel di samping, tabel 1.11. Kerusakan diklasifikasikan dalam kategori komponen struktur atau struktural, kemudian sambungan dan sistem. Perlu dicatat bahwa pada beberapa kasus pola kerusakan umum terjadi pada komponen struktur yang berbeda. Misalnya, kegagalan geser dapat terjadi pada balok dan kolom beton bertulang. Selain itu, tekuk lokal juga dapat mempengaruhi balok baja, kolom, dan bracing pada struktur baja. Struktur kayu telah digunakan secara luas, terutama di Jepang, New Zealand, kemudian US. Struktur ini dapat berupa hunian satu lantai, non-engineered yang sudah tua, dan apartemen 2 lantai, 3 lantai, dan bangunan kondominium yang lebih baru. Nah, bangunan berbingkai kayu pada dasarnya ringan dan fleksibel. Kedua hal ini akan menguntungkan dalam kondisi beban gempa. Namun, bangunan kayu bertingkat rendah hingga menengah telah dipengaruhi oleh kerusakan struktural selama gempa bumi besar, hasil penelitian dari Bertero tahun 2000. Kerusakan yang diamati meliputi retakan pada dinding interior dan cerobong asap bata, kemudian retakan dan robohnya lapisan bata pada dinding eksterior. Kemudian konstruksi kayu sering mengalami kegagalan yang serupa dengan bangunan pasangan bata. Beberapa keruntuhan, sebagian atau lokal disebabkan oleh lantai yang lunak dan lemah, kemudian penyangga lateral yang tidak memadai, dan ikatan serta sambungan yang tidak memadai antara komponen bangunan. Fondasi yang tidak memadai menyebabkan pengangkatan atau uplift dan pergeseran atau sliding dalam banyak kasus pada gempa di California. Lalu, lifelines. Apa itu lifelines? Dia merupakan infrastruktur yang menyediakan layanan yang penting bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan berfungsi pada kawasan perkotaan dan industri. Lifelines ini dapat mencakup sistem tenaga listrik, gas, air, dan air limbah, dan infrastruktur lainnya. Kemudian infrastruktur seperti sistem transportasi, jalan raya dan rel kereta api, jembatan, pelabuhan, dan bandara juga dapat diklasifikasikan sebagai lifelines. Kerusakan lifelines berpengaruh buruk terhadap perekonomian masyarakat. Kinerja seismik lifelines berpengaruh terhadap situasi tanggap darurat serta pemulihan jangka pendek maupun jangka panjang. Gas dan kabel listrik yang rusak akibat gempa merupakan ancaman serius terhadap keselamatan, sebagian besar karena risiko kebakaran dan adanya ledakan. Kekurangan air juga menghambat upaya pemadaman kebakaran. Kebocoran dan kerusakan sistem air limbah juga dapat menyebabkan adanya kontaminasi racun. Nah, selama gempa Kobe tahun 95, kerusakan lifelines dan utilitas membuat petugas pemadam kebakaran tidak mungkin mencapai api yang dimulai oleh saluran gas yang rusak dan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Nah, sebagian besar kota terbakar sangat berkontribusi pada hilangnya jiwa atau menyebabkan terjadinya korban jiwa. Contoh kerusakan tangki bahan bakar dan sistem tenaga listrik ditampilkan pada gambar di bawah ini. Kemudian mode kegagalan yang umum pada tangki baja penahan fluida adalah berupa kemiringan atau tilting dan tekuk menyerupai kaki gajah ya. Sementara patahan kertas umumnya terjadi pada gardu induk jaringan listrik yang menerima dan mendistribusikan energi ke perkotaan. Penyebab utama pemadaman listrik selama gempa adalah umumnya akibat kegagalan dalam sirkuit breaker, lalu transformator bushing, dan saklar yang terputus di gardu induk. Kerusakan besar pada lifelines yang teramati selama gempa dirangkum pada tabel 1.12. Nah, nanti Anda bisa baca lebih lanjut kerusakan yang terjadi pada jalan, kemudian pembangkit tenaga gas dan listrik, kemudian sistem air bersih, sistem komunikasi, bisa dibaca lebih lanjut di tabel tersebut. Lalu poin berikutnya adalah pengaruh terhadap tanah. Dasarnya adalah subtopik yang kedua. Analisis kerusakan yang disebabkan oleh gempa menunjukkan bahwa pengaruh tanah dasar merupakan kontributor utama terhadap kerusakan lingkungan binaan atau built environment. Geologi dan topografi lokal mempengaruhi travel path dan karakteristik dari amplifikasi gelombang seismik. Misalnya material fondasi alami dan buatan yang tidak terkonsolidasi seperti sedimen di delta sungai dan material yang digunakan sebagai timbunan,
kemudian memperkuat gerakan tanah dibandingkan dengan gerakan yang diukur pada sedimen atau batuan dasar yang terkonsolidasi. Ketebalan tanah yang tidak terkonsolidasi juga akan mempengaruhi getaran tanah yang terjadi. Gerakan tanah dapat diperkuat atau diamplifikasi oleh lapisan sedimen dengan berbagai ketebalan dan derajat konsolidasi tertentu. Selain efek guncangan langsung, gempa juga dapat menyebabkan beberapa bentuk kerusakan tanah yang menyebabkan rusaknya built environment. Misalnya, lebih dari 200 juta dolar kerugian properti dan sejumlah besar kematian pada gempa Alaska tahun 64 dengan surface waves magnitude 8,6. Disebabkan oleh apa kerugian tadi? Oleh kerusakan tanah yang disebabkan oleh gempa. Demikian pula efek tanah atau ground effect terlihat jelas pada gempa San Fernando tahun 71 dan gempa Loma Prieta tahun 89 di California. Secara khusus, banyak gedung apartemen di distrik Marina di SF atau San Francisco mengalami kerusakan akibat likuifaksi tanah. Nah, ada beberapa pengaruh terhadap tanah dasar yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah surface rupture atau keruntuhan permukaan tanah. Runtuhnya permukaan tanah dapat disebabkan oleh guncangan yang kuat dan lama serta runtuhnya patahan atau sesar. Hal ini dapat menghasilkan retakan yang dalam dan celah besar, mulai dari meteran hingga ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Nah, kerusakan akibat fault rupture lebih bersifat lokal daripada kerusakan luas yang disebabkan oleh guncangan tanah atau ground shaking. Nah, pecahnya permukaan sepanjang 9 km di sepanjang Sesar Nojima di Pulau Awaji diamati pada gempa bumi tahun 95 di Jepang yang Anda bisa lihat pada gambar di bawah ini, yaitu di gambar 124. Nah, dari kiri ke kanan, sepanjang patahan yang ditunjukkan pada gambar 1.24, tanah longsor akibat gempa telah menutupi jalan. Bagian padi di sebelah kanan telah terangkat lebih banyak dari atau lebih besar dari 1 meter. Kemudian kerusakan ringan dialami oleh bangunan bahkan pada jarak yang sangat dekat dengan patahan. Nah, efek dari pecahnya sesar atau fault rupture utama dapat menjadi ekstrim pada struktur dan bangunan bisa mengalami roboh. Retakan dan celah di tanah juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem transportasi, khususnya jalan raya, jalan rel, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya, serta jaringan bawah tanah seperti jaringan air, perpipaan untuk gas maupun untuk kabel listrik dan telepon. Nah, guncangan tanah akibat gempa dapat menyebabkan retaknya permukaan tanah pada tanah yang lunak dan jenuh, kemudian didefinisikan sebagai lurching atau luncuran dan lurch cracking atau retakan secara tiba-tiba. Perpindahan massa tanah dan batuan pada sudut siku ke tebing dan lereng yang curam. Struktur yang didirikan baik sebagian atau seluruhnya pada massa batuan ataupun massa tanah semacam itu akan mengalami deformasi lateral dan vertikal yang signifikan. Lalu yang kedua adalah settlement dan uplift atau penurunan dan pengangkatan tanah. Fault rupture atau rekahan sesar dapat menyebabkan gerakan vertikal besar pada tanah. Gerakan ini pada akhirnya menyebabkan kerusakan parah pada fondasi bangunan, kemudian fondasi jembatan, dan jaringan bawah tanah. Runtuhnya beberapa struktur pendekat atau approach structure dan abutment jembatan terjadi pada gempa San Fernando, Loma Prieta, Northridge, serta Kobe. Nah, penurunan tanah tidak merata atau differential ground settlement dapat menyebabkan gangguan struktural. Misalnya menyebabkan retaknya bangunan ataupun miringnya suatu bangunan. Tanah butiran menjadi padat akibat guncangan tanah atau ground shaking yang disebabkan oleh gempa bumi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah. Nah, jenis gerakan tanah ini mempengaruhi tanah kering, kemudian sebagian jenuh, dan jenuh dengan permeabilitas tinggi. Penurunan 6-7 meter telah teramati pada gempa New Madrid tahun 1811 sampai 1812 di US.
Nah, penurunan muka tanah di daerah yang dekat dengan laut dan danau dan tepi sungai dapat menyebabkan banjir di pelabuhan, jalan, dan bangunan. Dalam beberapa kasus, air terjun buatan dapat juga dihasilkan oleh adanya settlement dan uplift atau penurunan dan pengangkatan tanah yang ditunjukkan pada gambar 1.25 akibat gempa yang terjadi di Turki tahun 99. Lalu yang ketiga adalah liquefaksi atau liquefaction. Nah, penumpukan tekanan air pori yang berlebihan selama gempa dapat menyebabkan hilangnya kekakuan dan kekuatan tanah. Tekanan air pori yang berlebihan menyebabkan keluarnya tanah melalui lubang-lubang atau pori-pori di tanah sehingga menimbulkan fenomena seperti pasir yang mendidih atau sand boils. Nah, gambar di 126, gambar di samping menunjukkan dua contoh likuifaksi selama gempa di Turki tahun 98 dan gempa di India tahun 2001. Nah, penyemburan tanah menyebabkan hilangnya dukungan fondasi, dengan demikian struktur miring dan tenggelam ke dalam tanah. Jadi yang dimaksud dengan likuifaksi ini adalah hilangnya daya dukung tanah, biasanya terjadi pada tanah-tanah yang berjenis kepasiran begitu ya, yang terjadi akibat fenomena penumpukan tekanan air pori selama gempa atau terjadinya fenomena sand boils tadi. Nah, fenomena likuifaksi ini juga pernah terjadi di Indonesia. Jika Anda baca berita beberapa tahun yang lalu terjadi gempa di Palu dan di sana juga terjadi fenomena likuifaksi tersebut. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh likuifaksi secara masif telah diamati dalam dua gempa, yaitu gempa di Niigata tahun 64 dan 2004 serta gempa di Peru tahun 2007. Dinding penahan dapat miring atau pecah karena tekanan fluida di zona likuifaksi. Struktur bangunan yang berat juga dapat miring karena hilangnya daya dukung tanah yang ada di bawahnya. Gempa bumi Niigata atau gempa yang terjadi di Jepang tahun 1964 dengan surface wave magnitude sekitar 7,5, bangunan apartemen dengan 4 lantai miring hingga 60 derajat pada tanah yang mengalami likuifaksi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 127 di samping. Nah, di gambar tersebut di sebelah kiri Anda bisa lihat itu ada apartemen yang miring cukup ekstrim. Disebutkan tadi kemiringannya lebih dari atau mencapai 60 derajat akibat fenomena likuifaksi yang mana menyebabkan hilangnya daya dukung tanah di bawah fondasi. Nah, demikian pula pada gempa bumi Loma Prieta tahun 89, likuifaksi tanah dan debris yang digunakan untuk mengisi laguna menyebabkan penurunan besar-besaran, rekahan dan pergeseran horizontal permukaan tanah yang terjadi pada distrik Marina di San Francisco. Likuifaksi tanah dapat menyebabkan fondasi tiang dan tangki penyimpanan ringan di bawah tanah terangkat hingga ke permukaan tanah. Yang keempat, poin keempat adalah tanah longsor atau landslide. Nah, tanah longsor mencakup beberapa jenis kerusakan dan gerakan tanah seperti runtuhan batuan, kerusakan lereng yang dalam, dan aliran debris yang dangkal. Kegagalan ini disebabkan oleh hilangnya kekuatan geser di dalam tanah. Tanah longsor yang dipicu oleh gempa terkadang menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada gempa itu sendiri. Bahwa bahaya langsung dari tanah longsor adalah kerusakan bangunan di sekitar lereng dengan kemungkinan fatalitas akibat bebatuan, lumpur, dan air yang meluncur ke bawah atau ke hilir. Kemudian efek dari tanah longsor bisa menyebabkan saluran listrik, air, gas, dan limbah yang mungkin saja terputus. Luas wilayah yang terkena bencana longsor akibat gempa tergantung pada besarnya
atau intensitas dari gempa itu sendiri, kedalaman fokus dari gempa, kemudian topografi dan kondisi geologi di dekat patahan penyebab amplitude, kandungan frekuensi dan durasi goncangan gempa. Nah, selama gempa Alaska tahun 64, tanah longsor yang disebabkan oleh gempa tersebut menghancurkan pembangunan dari pemukiman dan banyak daerah pusat kota di Anchorage. Salah satu tanah longsor yang diamati melibatkan sekitar 9,6 juta meter kubik tanah yang terjadi di kawasan tersebut. Nah, skala tanah longsor di lereng alami bisa jadi cukup besar untuk menghancurkan seluruh desa atau kota, seperti longsor di Huascaran yang dipicu oleh gempa bumi di Peru dengan magnitude 7,8 pada tahun 70. Nah, lebih dari 1.000 tanah longsor dan bebatuan terjadi di zona pusat gempa di pegunungan Santa Cruz selama gempa bumi Loma Prieta tahun 89. Kemudian selebihnya kita lanjutkan ke poin yang terakhir, yaitu adalah kerugian terhadap manusia dan finansial yang diakibatkan oleh gempa. Nah, selama abad ke-20, lebih dari 1.200 gempa yang merusak telah terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan kerusakan yang diperkirakan lebih dari 1 triliun dolar. Ini menurut penelitian dari Coburn dan Spence tahun 2002. Jika biaya ini dirata-ratakan selama 1 abad, kerugian tahunannya adalah sekitar 10 miliar dolar. Nah, kerugian moneter dari gempa meningkat pesat. Antara 90 sampai 99, tingkat kerugian tahunan diperkirakan mencapai 20 miliar. 2 kali dari kerugian tahunan rata abad 20. FEMA tahun 2001 memperkirakan kerugian gempa tahunan terhadap building stocks di US adalah sebesar 4,4 miliar dolar, dengan California, Oregon, dan Washington menyumbang 3,3 miliar dolar dari total perkiraan jumlah. Pembaruan studi di atas dirilis tahun 2006 untuk memasukkan dalam estimasi kerugian tahunan 3 fitur tambahan dari analisis resiko gempa, yaitu korban jiwa, debris, dan shelter atau tempat berlindung. Dalam studi terakhir tersebut diperkirakan bahwa kerugian gempa tahunan terhadap stok bangunan nasional adalah 5,3 miliar dolar dan sekitar 65% terkonsentrasi di negara bagian California. Nah, gempa terbesar di zaman modern di US terjadi di Alaska tahun 64 dengan 8,4 skala Richter. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan atau kerugian 311 juta US dan menyebabkan 115 kematian. Dalam konteks sejarah, gempa terbesar yang tercatat di US berdekatan adalah gempa New Madrid tahun 1811 dan 1812. Dan 39 dari 50 negara bagian atau hampir 80%-nya beresiko mengalami gempa yang merusak. Negara bagian tengah dan timur di AS saat ini mengakui bahwa gempa bumi adalah ancaman utama. Nah, secara khusus 8 negara bagian tengah seperti Illinois, Arkansas, dan lain sebagainya telah mendedikasikan sumber daya yang cukup besar untuk bekerja dengan FEMA dan organisasi teknik gempa lainnya untuk menilai kemungkinan dampak gempa bumi dan untuk mengurangi serta merencanakan respons dan pemulihan dari efek gempa tersebut. Lalu berkenaan dengan hilangnya nyawa atau loss of life, rata-rata 10.000 orang per tahun tewas akibat gempa pada tahun antara 1900 sampai dengan 1999. Ini adalah penelitian dari Paul tahun 99. Pada tahun 2001, 3 gempa besar di India, kemudian di El Salvador dan di Peru menyebabkan lebih dari 26.000 korban jiwa. Gempa bumi Bam di Iran, kemudian di Sumatera yang terjadi pada tahun 2003 dan 2004 masing-masing menyebabkan 26.000 dan 280.000 kematian. Kemudian gempa bumi di Kashmir tahun 2005 menyebabkan lebih dari 85.000 kematian.
Nah, Anda bisa lihat pada gambar di samping ada tabel yang menunjukkan fluktuasi atau perkembangan jumlah kematian manusia akibat gempa. Lalu selama periode 108 tahun ini, kematian akibat gempa bumi berjumlah sekitar 1,8 juta. Cina menyumbang lebih besar dari atau lebih dari 30% dari jumlah kematian tersebut. Nah, gambar 131 membandingkan jumlah kematian manusia akibat gempa bumi dengan yang disebabkan oleh bencana alam lainnya. Terlihat dari gambar bahwa gempa menempati urutan kedua setelah banjir. Gempa menyebabkan sekitar 3,6 juta korban jiwa. Jika jumlah korban tewas akibat tsunami ditambah dengan korban yang diakibatkan oleh gempa bumi, jumlah totalnya dapat mencapai sekitar 4,5 juta jiwa. Lalu kerugian moneter akibat bangunan yang runtuh dan kerusakan lifelines juga sangat besar. Selain itu, dampak ekonomi dari gempa bumi semakin meningkat karena perluasan pembangunan perkotaan dan biaya konstruksi yang lebih tinggi. Misalnya, gempa bumi Northridge tahun 94 yang dikatakan sebagai bencana alam paling mahal dalam sejarah US menyebabkan kerusakan 30 miliar dolar dan nilai penggantian 800 miliar dolar pada properti yang kena pajak. Dalam peristiwa ini, 25.000 tempat tinggal dinyatakan tidak layak huni, sedangkan bangunan dengan kerusakan parah dan sedang masing-masing berjumlah 7.000 dan 22.000. Kerusakan pada sistem transportasi diperkirakan mencapai 1,8 miliar dolar dan kerugian harta benda mencapai sekitar 6 miliar dolar. Pada gempa bumi yang tersebut di atas, kerusakan paling parah terjadi pada bangunan non-retrofitted structure dan dirancang sesuai dengan peraturan seismik yang dikeluarkan pada tahun 70-an. Beberapa laporan penyelidikan atau reconnaissance menyimpulkan bahwa runtuhnya bangunan menyebabkan 75% kematian akibat gempa selama beberapa abad terakhir. Penyebab utama kematian lainnya adalah kebakaran dan ledakan gas, kemudian tsunami, runtuhan batuan, dan tanah longsor. Lalu pada gempa Loma Prieta, 42 dari 63 kematian atau sekitar 63% disebabkan oleh kegagalan jembatan, namun pada gempa Kobe tahun 95 di Jepang, 73% kematian disebabkan oleh rumah yang roboh. Kemungkinan runtuhnya struktur beton bertulang bertingkat di negara berkembang di mana kualitas konstruksinya relatif di bawah standar adalah tinggi. Lalu kerusakan akibat gempa yang mengakibatkan runtuhnya monumen, tempat ibadah bersejarah, dan bangunan megah merupakan kerugian yang tidak dapat tergantikan dalam hal warisan budaya. Sementara biaya restorasinya jauh melebihi GNP atau Gross National Product dari banyak negara yang terkena dampak. Biaya rekonstruksi kubah Basilika yang terkenal di Italia dengan lukisan dinding Renaissance-nya menyebabkan dampak serius bagi ekonomi nasional setelah tahun 97. Yang lebih bermasalah adalah implikasi dari situs warisan penting di negara berkembang yang aktif secara seismik. Kemudian gempa bumi di India, Iran, Peru, di Jogja, Indonesia telah menyebabkan kerusakan besar pada beberapa situs bersejarah yang tidak dapat dinilai harganya, yang mungkin dan tidak mungkin dapat direstorasi selama beberapa tahun dan dengan biaya yang sangat tinggi. Salah satu akibat yang paling parah dari gempa bumi adalah biaya pemulihan dan rekonstruksi. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa kerugian finansial absolut tidak terlalu penting bagi perekonomian daripada kerugian sebagai persentase dari Gross National Product. Nah, misalnya dalam sekitar 6-8 detik, Nicaragua kehilangan 40% dari GNP-nya karena gempa bumi pada tahun 1972. Sedangkan tagihan 800% lebih tinggi dari gempa 88 di Armenia yang merupakan 3% dari GNP Uni Soviet. Selengkapnya Anda bisa lihat pada tabel 1.13. Lalu ada unsur business interruption dari dampak gempa telah muncul belakangan ini sebagai perhatian utama industri dan juga masyarakat. Hal ini adalah efek dari sebagian besar kerusakan bangunan non-struktural
yang mempengaruhi bisnis secara negatif yang pada gilirannya menyebabkan gangguan keuangan dan kesulitan. Di beberapa negara seperti kawasan Mediterania dan Amerika Tengah, di mana pariwisata merupakan industri yang vital, kerugian ekonomi yang besar terjadi akibat kerusakan hotel dan berita negatif akibat gempa bumi. Lalu ada aspek lain dari dampak ekonomi adalah loss of market share yang diakibatkan oleh gangguan produksi di fasilitas industri dan kesulitan dalam merebut kembali pangsa pasar yang sebelumnya dimiliki oleh bisnis yang terkena dampak. Lalu konsekuensi dari kerugian finansial langsung, gangguan bisnis dan hilangnya pangsa pasar pada masyarakat dan industri telah menyebabkan kerusakan multinasional besar membentuk Departemen Manajemen Risiko dalam upaya tidak hanya untuk mengurangi exposure mereka, tetapi juga untuk meminimalkan premi dari asuransi. Oleh karena itu, manajemen risiko seismik global merupakan salah satu area dengan pertumbuhan tertinggi di dalam industri saat ini. Baik, kira-kira demikian kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada forum di WA Group. Terima kasih.